Hello Gunners, welcome to my playlist VAA, video anak Arsenal. Kali mau ngebahas seperti biasanya review pertandingan Arsenal semalam melawan Watford ya, di kandangnya Watford yang hampir berbagi poin, tapi akhirnya dapat diselesaikan dengan pulang dengan membawa 3 poin. Oke. Langsung aja kita mulai dari line up dulu. Line up-nya mirip seperti bukan mirip sih, line up-nya kurang lebih sama seperti pertandingan kemarin, cuma kali ini sayap kirinya diganti oleh si SR, diganti sama Martinelli, dan sisanya seperti biasa ya, 4-2-3-1 gitu. Walaupun sebenarnya di formasinya kelihatan 4-3-3, Zaka di kiri, SR di kanan, Odegaard di sisi kanan. Namun sebenarnya itu 4-2-3-1 ya. Karena emang di taktiknya Arteta yang sekarang tuh Odegaard lebih free roll di bagian tengah ke kanan, sedangkan tengah ke kanan dan agak maju, sedangkan Zaka lebih agak tengah ke kiri tapi nggak terlalu maju gitu. Dan mulai dari babak pertama dulu, seperti biasa di babak pertama ini syukurnya kedua tim langsung ngegas ya, dengan Watford hampir berhasil mendapatkan satu gol di babak pertama lewat set play cantik ya di menit ke-1. Namun namun itu ternyata dianulir, dianggap offset sebelumnya, sehingga tidak terjadi gol, dan malah Arsenal yang dapat di menit keempat kalau nggak salah. Golnya Odegaard lewat set play cantik dari kerjasamanya Odegaard dan Saka ya di sisi kanan Arsenal. Dan sejak menit keempat itu sejak menit ke 5 itu benar-benar kedua tim Arsenal cukup mengurung perlawanannya cukup mengurungnya Watford. Syukurnya Watford di sini nggak terlalu parkir bus ya. Kayaknya sih efek dari golnya di menit kelima, sehingga dia lebih ke reaction football lah. Reaction football maksudnya dia bertahan di babak sendiri, nggak terlalu bertahan sampai kotak finalnya kayak parkir bus, tapi ketika kita dapat bola langsung counter attack gitu. Dan sejak menit ke 10 ke atas itu sebenarnya permainan Arsenal cukup baik, tapi hanya di sisi kanan saja. Di sisi kiri, yakni kerjasamanya Gabriel, Tierney, Zaka, Gabi itu kurang gitu, sehingga seringkali beberapa momen-momen berbahayanya Watford itu datang dari sisi kirinya pertahanannya Arsenal. Bisa dilihat golnya ke Watford yang pertama itu dari sisi kirinya Arsenal gitu. Dan memang saya akui itu dia agak jelek gitu, dan akhirnya masuk ke menit ke 30-an. Di menit ke 30-an akhirnya Arsenal bisa cetak gol lewat set play cantik dari golnya Laka dan kerjasamanya Laka sama Saka gitu dah, yang cantik, bisa dibilang cantik sekali gitu. Dan di menit ke 35 ke atas barulah dia bagus lagi permainannya Tierney, Gaby sama ya lumayan lah si Zaka gitu. Next masuk ke babak kedua. Di babak kedua itu pertahanannya Arsenal lagi-lagi di sisi kiri agak nurun lagi seperti biasa gitu. Dan ya di sisi kiri nurun sampai akhirnya di menit ke 65 ke atas lah baru dia mulai bagus lagi gitu. Sisi kiri penyerangannya Arsenal gitu, beberapa kali ngurung Watford, tapi seringkali ya itu tadi finishingnya kurang, kalau enggak ya seperti biasa lah. Namun akhirnya golnya Martinelli di menit ke 70-an itu semakin semakin menurunkan semangatnya Watford. Tapi Watford seperti biasa tetap nyerang, tetap berusaha counter attack. Yang dimana yang saya agak anehnya tuh sejak menit ke 80-an malah kok Arsenal cenderung agak nurun gitu intensitasnya, malah ngasih ruang ke Watford gitu. Padahal Watford nggak terlalu jago-jago amat.
Dan ketika Arsenal mulai agak nurun pressingnya di menit ke 80 ke atas, malah di situ Watford berhasil memperondakan sisi kiri pertahanan Arsenal sehingga akhirnya terjadi gol kedua yang menurut saya itu sebenarnya ya nggak perlu lah ada gol kayak gitu kalau misalkan dia bagus pertahanannya. Tapi again and again syukurnya itu mau menit ke 90-an lah. Makanya agak cukup lega. Yang cuma yang sedikit bikin senam jantung itu ada perpanjangan menit sampai 7 menit, itu sedikit bikin kesal juga sih, agak lama sekali gitu padahal entahlah ya. Dan syukurnya apa namanya, Arsenal bisa nahan sampai menit ke 7, menit ke 97 lah, sampai extra time dan akhirnya bawa 3 poin. Kesimpulannya dari match kali ini tuh apa ya, Arsenal mulai lebih bagus lagi dalam apa namanya, dalam meningkatkan penyerangan mereka, kombinasi mereka, set play mereka. Ini salah satu one of the best permainan Arsenal dari sisi nyerang, yang pernah saya lihat ya di musim ini. Salah satunya yang terbaik yang beberapa dari gol-gol itu dari set play semua, nggak ada kok counter attack. Yang kedua adalah finishnya Gaby makin lebih bagus gitu. Walau soal ngehold bola sama visi bermainnya di ruang sempit itu masih satu level di bawahnya si SR lah. Yang ketiga terakhir, saya harap ketika apa namanya, ketika sisi kiri pertahanan Arsenal lagi-lagi bapuk kayak tadi, cobalah mungkin bisa masukin Lokonga sama Tavares gitu buat ngasih apa namanya, buat ngasih variasi lah, karena Lokonga, Tavares, siapa yang lain itu belum pernah dikasih kesempatan main di atas 15 menit gitu loh. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan ngasih kalian sudut pandang lain mengenai performa Arsenal semalam. Oke, jangan lupa join di grup Tribro di bawah, yang semacam komunitas online itulah, kayak Facebook group. Oke, see you.